Selamat pagi, saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Senang sekali saya, Nana Narundana, kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Spesial pagi ini edisi pertama di tahun 2019. Wah, gimana? Pagi ini Makassar diguyur hujan ya, tapi semoga tidak menghalangi Anda untuk tetap beraktivitas. Dan sebelum Anda beraktivitas, tentu kita mengawali dulu perbincangan inspiratif untuk membuat hari Anda lebih inspiratif. Baik, pagi ini saudara saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah seorang penulis buku. Ini bukunya adalah kumpulan dari sajak-sajak yang indah. Buku ini berjudul Orkestra Pemakaman. Wah, dari judulnya saja ini sangat unik, sangat menarik. Nanti kita kupas lebih dalam seperti apa isi yang ada di dalam buku ini. Namun kita kenalan dulu sama penulisnya. Ada Aslan Abidin yang bergabung dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Baik. Wah, luar biasa. Nah, Orkestra Pemakaman nih judul bukunya. Nanti kita bahas kenapa judulnya Orkestra Pemakaman. Tapi ini buku sejak kapan? Karena tadi saya dapat sudah lihat-lihat sedikit isinya. Ini karya-karyanya ini ada ditulis lebih dari 20 tahun yang lalu malah ya. Oke, sejak kapan sih sebenarnya buku ini terbit? Buku ini terbit November lalu. Oke. Tetapi isinya ditulis dalam rentang waktu 13 tahun sejak masih mahasiswa S1 di Unhas ketika itu. Jadi masih tahun 90-an. Iya. Baik, jadi kumpulan-kumpulan karya di dalam buku ini semuanya tercipta dalam rentang waktu 13 tahun begitu ya. Mulai dari tahun 90-an nih saudara, awal 90-an malah ada puisi yang saya baca di dalam di sini. Oke, terus kalau Bapak, saya pakainya siapa sih? Biar lebih enak nih. Kak saja. Kak saja ya. Oke, Kak Aslan. Kak Aslan ini sejak kapan sebenarnya menggeluti dunia karya penulisan seperti ini, sajak-sajak indah, atau memang secara latar belakang menggeluti bidang ini? Sejak SMA sebenarnya sudah menulis. Ya kalau merunut lebih jauh ke belakang lagi ya sejak SD, kalau hanya untuk ikut lomba menulis kelas 17 Agustus di kecamatan. Wow, jadi sudah sejak SD, bakatnya ini terasah ya sejak SD berarti ya. Tapi waktu kuliah dulu ngambilnya jurusan apa? Dulu kuliah di jurusan Sastra Indonesia Unhas. Oh, oke. Jadi memang ini sebidang dengan minat dan bakatnya berarti ya, memilih jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Hasanuddin. Nah, ini buku ini memang isinya kumpulan sajak semua atau seperti apa ini? Sajak semua. Oke, dari awal sampai akhir. Ya. Oke. Genre atau tema sajak-sajak yang ada di dalam ini seperti apa sih maksudnya? Ya bisa dibagi ke dua kelompok secara umum ya. Iya. Yang pertama adalah sajak-sajak personal, sajak-sajak perasaan penulisnya secara personal kepada seseorang atau atas sesuatu. Yang lain adalah sajak-sajak sosial. Jadi mungkin saja mengenai tanggapan mengenai keadaan sosial, ada kritik sosial. Oke, jadi sajak-sajak di sini beragam saudara, tidak hanya sajak-sajak personal yang berisi perasaan seseorang yang sedang diutarakan begitu ya, tapi juga bisa jadi kondisi sosial yang sedang dikritik atau sajak-sajak yang berisikan menumbuhkan kesadaran sosial begitu. Oke, ini adalah cuplikan sedikit dari sajak yang ada di dalam buku ini saudara. Jadi Anda bisa baca ini adalah kumpulan sajak yang salah satunya ada di buku ini ya? Ya. Oke, kalau yang ini judulnya apa ini? Ini pertemuan tahun. Pertemuan tahun, baik. Oke, kalau sajak ini dari kata-katanya kita baca begini, ini sebenarnya inspirasinya apa ini waktu itu? Ini ketika itu memotret semacam
keadaan masyarakat di setiap tahun baru di Pantai Losari. Jadi orang-orang berkumpul, menatap ke udara, melihat kembang api, mengharap hal baik di hari berikutnya atau tahun berikutnya. Memandang, tetapi yang dipandang di langit itu ternyata juga bukan cuma kembang api, tetapi ada juga api suar. Itu api SOS sebenarnya. Itu kita pandangi, tetapi mungkin banyak yang tidak tahu ya bahwa itu sebenarnya adalah tanda minta tolong. Waduh. Tanda selamatkan jiwa kami. Tetapi itu digunakan sebagai bagian dari kembang api. Ya, karena itu kemudian saya menulis tentang itu. Bahwa di setiap tahun baru kita mengharap keadaan menjadi lebih baik, tetapi di tahun baru berikutnya kita terus-menerus melakukan itu, dan sepertinya nasib kita mungkin saja tidak jauh berbeda. Baik, waduh, bahkan dari momen pergantian tahun pun ini lahir sebuah karya begitu ya. Itu sangat aktual tadi puisinya tentang pergantian tahun, karena kita memang baru saja berganti tahun begitu. Oke, jadi memang inspirasi yang datang atau yang Kak Aslan dapatkan ini memang selalu dari hal-hal sekitar, bukan selamanya bersifat imajiner begitu. Ya, karya sastra itu kan sebenarnya gagasan ya, sama dengan gagasan yang lain. Sama dengan ketika kita menulis opini, menulis skripsi, tesis, disertasi, itu gagasan. Hanya bentuknya yang berbeda. Jadi puisi, cerpen, novel, itu juga gagasan. Ingin menyampaikan gagasan, hanya bentuknya yang sebagai karya seni, sehingga gagasan itu mesti dibuat dalam bentuk yang estetik. Oke. Nah, susunan kata yang estetik begitu ya, itulah bedanya kalau misalnya kita membaca sebuah karya sastra berupa sajak-sajak seperti ini, dan juga penulisan-penulisan ilmiah. Waduh, ini tentu ada bedanya di gaya bahasanya, tapi sebenarnya inspirasinya bisa didapatkan dari mana saja begitu ya. Oke, kita lanjutkan nanti di segmen kedua perbincangan mengenai buku orkestra pemakaman ini. Nanti kita juga akan bacakan seperti apa sajak-sajak yang ada di dalam buku ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Meja makan memang belum aku siapkan. Dan menurutmu, percintaan tak akan tuntas karenanya. Di luar, rembulan merayap di kaca jendela. Di sini, ranjangku yang tak seperti kau, selalu siap menerimaku.
Aku tidur memeluk cermin yang telah melukai wajahku. Aslan Abidin, Makassar 1993. Wah, ini puisinya romantis sekali. Tapi sebenarnya kata-katanya yang romantis, tapi sebenarnya maknanya ini sakit saya bacanya. Oke, Kak Aslan ini masih ingat nggak? Ini inspirasinya dari mana ini puisinya ini? Apa jangan-jangan waktu itu sedang bertengkar sama istri atau bagaimana ini? Oke, ini judulnya kemarin Sajak Kecil Buat M. Ada duanya nih, maksudnya apa nih? Part 2 atau yang kedua ini ya? Iya, part 2. Ini maksudnya apa ini? Sajak-sajak kepada seseorang itu pada Oke. ketika masih mahasiswa dulu. Oke, jadi memang masih apa namanya, waktu itu Malanglang Buana mencari sang kekasih sepertinya ini ya. Proses percintaannya cukup rumit ini. Oke, nah ini kebanyakan memang seperti dibilang tadi, ini adalah isinya sajak-sajak personal, dan yang seperti yang saya baca tadi adalah ungkapan hati Kak Aslan waktu menjalin kisah kasih lah waktu itu. Oke, tapi memang sajak-sajaknya ini selalu dikumpulkan sejak mahasiswa, lalu akhirnya dikumpulkan dalam satu buku ini. Ya, dikumpulkan biasanya setelah dibuat, biasanya dikirim ke media massa untuk diterbitkan. Jadi hampir semua sajak yang ada di buku itu sudah pernah terbit di koran, dipublikasi, ya. Begitu. Oke, dan bisa saja juga Anda mungkin yang pembaca setia media cetak selalu menemukan karya-karya dari Kak Aslan Abidin ini. Nah, jadi Orkestra Pemakaman ini kenapa judulnya Orkestra Pemakaman? Judul awalnya ketika diterbitkan tahun 2008, ya, itu Bahaya Laten Malam Pengantin. Oh, bahaya malam pengantin ya. Oke. Kemudian 10 tahun kemudian penerbit Kepustakaan Populer Gramedia berminat menerbitkannya, tetapi ingin mengubah judul bukunya. Oke. Kalau boleh dikasih bocoran deh, kenapa diminta ubah judulnya? Bahaya Laten Malam Pengantin. Padahal malam pengantin harusnya indah ya, nggak berbahaya ya. Oke. Mungkin karena judul itu sudah digunakan sebelumnya ya, baik. sehingga mereka ingin yang baru. Judul itu kemudian mereka pilih dan disetujui. Judul awal memilih judul saja yang ada di buku itu. Pilihannya adalah Tak Ada Yang Mencintaimu Setulus Kematian dan Lirisme Buah Apel Yang Jatuh ke Bumi. Untuk pilihan judul Tak Ada Yang Mencintaimu Setulus Kematian, kemudian saya usulkan supaya meminta untuk gambar sampulnya, meminta ke pelukis Hanafi, perupa Indonesia itu, untuk meminta, karena dulu dia pernah melukis satu lukisan besar terilhami saja itu, Tak Ada Yang Mencintaimu Setulus Kematian. Tetapi setelah beliau dihubungi, beliau mengatakan lukisan itu sudah lama laku dan saya tidak punya fotonya dan saya tidak tahu siapa yang telah membelinya. Kirim saja lagi sajaknya, nanti saya buatkan lukisan yang baru. Setelah dikirimkan, beliau baca, dari istri beliau yang bercerita mengatakan Mas Hanafi itu setelah membaca semuanya, kemudian bolak-balik ke judul Orkestra Pemakaman, terpekur di situ dan akhirnya melukis Orkestra Pemakaman. Akhirnya itu yang menjadi judul, dan lukisan itu adalah lukisan Hanafi di sampul. Oke, jadi ini dia judul bukunya, karena si pelukis cover ini sepertinya banyak mengambil inspirasi dari sajak yang judulnya Orkestra Pemakaman, yang juga merupakan salah satu sajak yang ada di sini. Nah, tapi mengumpulkan semua sajak ini, proses pembuatan buku ini butuh berapa lama kemarin sampai penerbitan? Rentang waktu sajak-sajak ini ada
13 tahun. Kemudian terbit 2008. Setelah 10 tahun kemudian 2018 terbit ulang lagi oleh penerbit yang berbeda. Oke, jadi sebenarnya Orkestra Pemakaman ini sudah pernah diterbitkan begitu dan sudah cukup lama hingga akhirnya penulis ini sepertinya ingin memanjakan kita lagi dengan kata-kata yang sangat indah dan akhirnya diterbitkan lagi Orkestra Pemakaman. Tapi memang sejak awal diterbitkan memang kumpulan sajak ini diberi judul dalam satu buku Orkestra Pemakaman ya. Yang penerbit terakhir yang penerbit terakhir ini, tapi yang sebelumnya bukan Orkestra Pemakaman. Oke. Nah, tapi total dalam satu buku ini ada berapa karyanya Kak Aslan dalam sini? Saya lupa secara persis. Kayaknya di atas 70. Wow. Jauh dari 70, ini 100 lebih. Ini 100 lebih jumlah sajak yang ada di sini, saudara. Dan semuanya ini sangat bagus. Saya akan bacakan lagi sekali lagi untuk Anda. Yang ini adalah Antara Aku dan Rembulan, Cisarua tahun 2002. Antara aku dan bulan tak ada yang luar biasa, selain bahwa aku suka membayangkan purnamanya mengukir bayang-bayangku. Antara sajakku dan bulan tak ada yang luar biasa, selain bahwa ketika purnama penuh, sesuatu dalam sajakku bergerak mencatat bulan dan bayanganku. Antara aku dan bulan tak ada yang luar biasa, selain bahwa aku suka memimpikan lukisan di wajahnya sebagai bayanganku yang duduk membaca sajak-sajakku. Antara Aku dan Rembulan ini terinspirasi atau saat ditulis ini di Cisarua Bogor begitu maksudnya? Ya. Oke, ada apa saat itu? Saat itu mengikuti Majelis Sastra Asia Tenggara di Cisarua bersama penyair-penyair muda dari Brunei, Malaysia, Thailand di Cisarua. Oke, ini tapi bukan tentang kisah pribadi lagi ya, seperti yang tadi ya? Ya, itu tentang aku dan sajak-sajak saya. Nah, gitu-gitu. Oke, jadi Rembulan ini sebagai representasi sajak-sajak dari Kak Aslan Abidin begitu. Wow, tapi sejauh ini memang lingkungannya selain karena Kak Aslan memiliki latar belakang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, ini ada tidak sih komunitas-komunitas penulis yang Kak Aslan gerakkan begitu atau di dalamnya ada perkumpulan berbagai orang yang suka menulis sajak begitu? Ya, dulu waktu mahasiswa kami membuat kelompok diskusi. Kami punya kelompok diskusi Masyarakat Sastra Tamalanrea namanya. Jadi kumpul beberapa teman dari berbagai fakultas di Unhas, bertemu hampir setiap hari, berdiskusi, saling menukar bacaan, mendiskusikan karya-karya kami karena kami kemudian tumbuh menjadi pembaca buku dan kemudian penulis. Terutama ketika itu adalah untuk membaca kami butuh buku dan itu perlu uang. Jadi biasanya tulisan motif menulis itu kemudian antara lain juga tulisan itu akan mendapat honorarium dan honornya bisa untuk biaya diskusi dan membeli buku. Wow, jadi bermanfaat ya begitu ya. Oke, nanti kita akan bahas lebih lengkap lagi sebenarnya bagaimana menjadi seorang penulis ini dan sejak media sosial juga menjadi ramai digunakan oleh masyarakat, ini banyak sekali orang yang menulis caption-caption romantis dan itu sebenarnya butuh kemampuan atau skill dalam menulis. Nah, kita akan tanyakan setelah jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sultan. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. jaringan radio terbesar di Indonesia
dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik Lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Buanglah sampah pada tempatnya. Tumbuhkan dan tanamkan rasa peduli lingkungan kepada generasi penerus bangsa. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kompas TV, independen, terpercaya. Stop menyebarkan berita bohong atau hoax karena Anda bisa terkena pasal 28 tentang Undang-Undang ITE. Hentikan menyebarkan berita bohong dan bijaklah mengelola media sosial. Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel Saudara bersama dengan penulis hebat Aslan Abidin yang membawa karyanya hari ini yaitu Orkestra Pemakaman. Nah, Orkestra Pemakaman ini Saudara sebenarnya sudah terbit dari tahun 2008 ya Kak Aslan ya. Tapi diterbitkan lagi karena penerbitnya berbeda dan menurut saya ini adalah buku bacaan wajib untuk Anda yang suka dengan sajak-sajak indah begitu. Oke, Kak Aslan, saat ini sejak media sosial ramai digunakan oleh masyarakat, banyak sekali sepertinya orang yang menjadi penulis muda begitu karena mungkin berangkat dari membuat caption-caption yang romantis atau yang unik-unik begitu untuk postingan fotonya sampai akhirnya mereka sendiri menggeluti dunia penulisan begini. Tapi sebenarnya untuk menulis itu apa sebenarnya yang paling dibutuhkan untuk menjadi seorang penulis yang baik? Untuk jadi penulis yang baik harus banyak membaca. Jadi kerja keras dari penulis sebenarnya adalah membaca. Karena pertanyaan sederhananya, apa yang mau ditulis kalau tidak membaca? Jadi atau kita bisa mengatakan, bagaimana mau menulis kalau buta huruf? Nah, seperti itu. Jadi karena yang bahan utama dari menulis adalah bahasa, maka kita harus menguasai bahasa dulu. Setelah menguasai bahasa dan itu didapatkan dari membaca, maka barulah bisa mengolah gagasan sedemikian rupa dalam bentuk bahasa. Karena seringkali imajinasi itu jauh lebih luar biasa dari kemampuan bahasa mengangkut imajinasi itu ke dalam bentuk bahasa. Dalam bentuk tulisan. Seringkali orang mengatakan saya punya cerita yang luar biasa di kepala saya, tetapi saya tidak tahu bagaimana cara memulainya. Itu berarti bahwa imajinasi itu, cerita itu, gagasan yang ada di kepalanya itu tidak bisa dia ubah, tidak bisa dia konversi ke dalam bahasa dan menuangkannya ke dalam bentuk tulisan. Karena dia mentok, dia bermasalah dengan bahasa. Kurangnya bahan baku berupa bahasa untuk mewujudkan gagasannya. Intinya literasi ya yang harus ditingkatkan lagi begitu. Ya. Banyak-banyak membaca supaya juga kosakatanya, perbendaharaan katanya ini kaya. Jadi akhirnya gagasan yang benar-benar persis apa di kepala bisa benar-benar dijawantahkan dalam kata-kata yang tepat begitu ya Kak Aslan ya. Oke, terus buku Orkestra Pemakaman ini di mana kita bisa mendapatkannya? Ada di toko buku Gramedia di Makassar atau di toko-toko buku Gramedia di Indonesia. Oke. Semua toko buku Gramedia silakan Anda berburu buku Orkestra Pemakaman karya Aslan Abidin ini dan harganya adalah harga di pasaran 66.000. Oke, nah begini nih penulis nih, dia tidak peduli sebenarnya berapa harga di pasaran, tapi yang penting karyanya ini, isi pesan yang ada di dalamnya ini bisa sampai ke dalam. Oke, nah
kita sudah banyak berbagi dengan Anda, saudara, tentang buku Orkestra Pemakaman ini. Dan terakhir, apa nih pesannya Kak Aslan untuk penulis-penulis muda di Indonesia, khususnya yang menyaksikan kita di Sapa Sulsel pagi ini? Ya, tentu penting untuk banyak membaca dan kemudian menjadi penulis yang menuliskan keadaan di sekitarnya, menyampaikan hal-hal yang penting diketahui di sekitarnya. Karena itu mungkin kemudian dia bisa turut memperbaiki kehidupan menjadi lebih baik. Oke, intinya ini terus ditekankan lagi oleh Kak Aslan sebagai penulis senior, bahwasanya sebagai penulis kita memang harus banyak-banyak membaca. Oke, terima kasih Kak Aslan sudah berbagi dengan kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Dan saudara jangan lupa untuk ini, cari buku Orkestra Pemakaman karya Aslan Abidin. Nah, saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Nana Narundana mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.